Halo teman-teman, di tangan saya saat ini ada handphone Oppo A5i. Dan untuk ini nanti cara ini berlaku untuk handphone Oppo keseluruhan ya, yang udah Android 14.15. Yang di sini kasusnya itu beliau habis mereset pabrik atau mereset secara paksa, tapi beliau juga masih tetap kelupaan akun Google atau VRP. Dan di sini masih saya proses ya, mau melewati di tahap awal itu akan saya sambungkan terlebih dahulu ke WiFi untuk memastikan apakah benar handphone ini tersangkut di akun Google atau di akun VRP ya teman-teman. Di sini akan saya masukkan terlebih dahulu password WiFi kita dan akan saya simpan, dan setelah itu akan masuk di menu berikutnya. Setelah itu akan klik berikutnya. Kita tunggu beberapa saat menyiapkan ponsel, dan di sini akan saya klik jangan salin. Memeriksa info kita tunggu beberapa saat lagi. Dan ini video saya percepat ya teman-teman. Kita tunggu beberapa saat. Akan muncul password seperti ini. Beliau juga udah nggak tahu passwordnya. Akan saya klik bagian kanan atas, dan supaya akan masuk di menu memasukkan alamat email. Nah seperti ini ya, memverifikasi akun. Tapi pemilik handphone ini juga mengalami kelupaan akun emailnya. Lalu bagaimana caranya? Teman-teman bisa back terlebih dahulu dari menu ini sampai di menu bagian awal. Back terus di back sampai muncul seperti ini. Setelah itu teman-teman bisa klik panggilan darurat, dan teman-teman bisa memilih bahasanya. Satu klik panggilan darurat. Setelah itu teman-teman bisa bintang pagar 899 pagar. Nah, tunggu beberapa saat. Ini nanti mode menunya tidak langsung muncul, jadi bisa teman-teman tunggu beberapa saat. Tunggu beberapa saat sampai nanti akan muncul menu ya teman-teman. Tunggu saja. Di sini masih proses. Nah, nanti akan masuk seperti ini. Setelah itu teman-teman bisa pilih manual test. Setelah itu di bagian atasnya teman-teman bisa menggeser ke kiri. Setelah itu teman-teman bisa pilih WCN ya. Ini akan saya klik terlebih dahulu. Setelah itu teman-teman bisa pilih WiFi test. Dan ini lagi proses. Setelah itu teman-teman bisa klik titik 3 kanan atas. Setelah itu di bagian bawah sinkron cloud untuk data WiFi. Dan di sini akan saya cek, saya izinkan. Lalu setelah itu akan diarahkan seperti ini, teman-teman bisa klik izinkan. Kita tunggu beberapa saat lah, akan dimasuk nomor seperti ini. Setelah itu teman-teman bisa pilih gunakan nomor telepon. Bila sudah seperti ini, teman-teman bisa klik lupa kata sandi. Lalu setelah itu akan diarahkan menu seperti ini. Setelah itu teman-teman bisa mengetikkan, terserah teman-teman mau ngetik seperti apa, seperti ini yang seperti saya lakukan. Setelah itu teman-teman bisa menekan yang kita ketik tadi itu. Setelah itu kita titik 3. Setelah itu catatan. Setelah itu akan diarahkan di menu seperti ini ya. Setelah itu teman-teman bisa klik di bagian tengah seperti ini. Setelah itu akan muncul di bagian kanan bawah ada seperti kamera. Setelah itu teman-teman bisa klik foto. Dan di sini akan saya klik terlebih dahulu foto. Setelah itu akan diarahkan seperti ini, teman-teman bisa klik setujui. Setelah itu teman-teman bisa pilih. Kita cari fotonya, kita klik seperti ini, kita pratinjau. Setelah itu akan diarahkan seperti ini, teman-teman bisa klik fotonya lagi, sekali lagi. Kita klik pratinjau, nah akan muncul seperti ini, teman-teman bisa klik lagi. Setelah itu akan muncul seperti ini. Nah setelah ini teman-teman bisa klik foto di bagian bawah. Setelah itu teman-teman akan diarahkan seperti ini. Setelah itu bisa kita klik bagikan. Lalu setelah itu akan muncul menu-menu seperti ini. Teman-teman bisa pilih pencarian foto ya di bagian di sini.
berbagi telusuri nanti akan diarahkan di browser. Kita tunggu beberapa saat. Nah, akan diarahkan browser seperti ini. Setelah itu teman-teman bisa klik VN Room ya, tapi terlebihnya teman-teman harus keluar dari sini dulu dengan cara klik seperti itu. Setelah itu klik VN Room. Di sini akan saya klik terlebih dahulu VN Room di mode pencarian ya. Setelah itu kita sis dan setelah itu akan diarahkan seperti ini ya. Setelah itu teman-teman bisa pilih VN Room bypass Google Account 2025. Lalu setelah itu akan diarahkan di Chrome seperti ini. Lalu teman-teman bisa pilih gunakan tanpa akun. Setelah itu akan diarahkan di browsernya atau di web VN Room ini. Setelah itu teman-teman bisa pilih kita kursor setting ya. Ini akan saya klik terlebih dahulu. Akan saya pilih setting. Nah, ini nanti akan diarahkan ke mode pengaturan di handphone Oppo. Nah, udah sampai di sini. Lalu teman-teman bisa pilih layar awal dan layar kunci ya. Klik saja seperti ini. Setelah itu akan diarahkan seperti ini, teman-teman bisa klik tata letak. Nah, setelah itu akan diarahkan di tampilan menu seperti ini. Tapi ini belum selesai. Setelah itu teman-teman bisa cari aplikasi yang namanya Clone Phone ya. Dan ini tidak perlu mendownload dikarenakan aplikasi Clone Phone itu memang sudah terinstall di handphone Oppo. Dan ini akan saya cari. Nah, ini Clone Phone. Akan saya klik terlebih dahulu. Setelah itu teman-teman di bagian sini pilih ini perangkat baru. Akan saya klik, saya izinkan terlebih dahulu. Setelah itu teman-teman pilih Android lainnya ya. Di sini akan saya klik Android lainnya. Ada 3 pilihan ya, ada Oppo, ada Android lainnya, ada iPhone. Setelah itu akan muncul kode barcode seperti ini dan teman-teman harus membutuhkan handphone satu lagi, handphone Oppo. Kalau misalkan beda handphone Oppo, teman-teman bisa mendownload aplikasi Clone Phone terlebih dahulu. Berhubung ini menggunakan handphone Oppo, jadi saya tidak perlu mendownload ulang. Saya akan cari aplikasi Clone Phone di handphone Oppo ini. Nah, ini Clone Phone. Setelah itu, bila sudah masuk seperti ini, saya klik ini adalah perangkat lama. Setelah itu akan saya scan barcode-nya tadi itu. Bila sudah seperti ini, proses menghubungkan tunggu beberapa saat sampai proses mempersiapkan data selesai, sampai tercentang semua. Kita tunggu beberapa saat. Setelah itu, kalau memang sudah tercentang seperti ini, teman-teman bisa hapus centangnya yang memang tidak akan kita transfer. Di sini akan saya hapus terlebih dahulu centang-centangnya semuanya. Setelah itu teman-teman bisa masuk di data di aplikasi maksud saya. Setelah itu teman-teman bisa bebas pilih ya aplikasi apapun yang mau dikirim. Akan saya klik OK. Setelah itu teman-teman bisa klik berikutnya, mulai migrasi. Klik mulai migrasi dan di sini berhubung ada passwordnya, saya menggunakan password. Kalau nggak ada passwordnya bisa langsung ya. Dan di sini sudah proses transfer mengirim. Dan ini proses sangat cepat dikarenakan memang aplikasinya kecil. Kurang lebih setengah menit ya. Kita tunggu beberapa saat sampai proses pengirimannya selesai. Dan ini transfer sudah selesai. Untuk handphone yang satunya akan saya taruh terlebih dahulu karena sudah selesai prosesnya. Dan kembali lagi ke handphone Oppo yang memang tertaruh di akun Google. Setelah itu bisa klik lanjutkan. Setelah itu di sini akan saya klik selesai. Nah, bila setelah masuk seperti ini bisa klik lewati saja. Klik berikutnya. Di bagian sini bebas, bisa tombol, bisa geser. Nah, setelah itu saya klik selesai. Dan di sini sudah klik memulai. Kita tunggu beberapa saat sampai handphone masuk di tampilan menu. Jadi cukup sekian tutorialnya dan mudah-mudahan bermanfaat.